Sabana. Are you ready? Hijau mania. Hijau mania. Gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba, tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga melumpuhkan akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup mendasar. Di tengah kondisi bencana yang serba terbatas, para penyintas sangat rentan mengalami penurunan kesehatan akibat sanitasi buruk dan hilangnya sumber pangan. Gizi bencana menjadi pilar krusial untuk memastikan asupan nutrisi yang tepat agar setiap individu memiliki kekuatan untuk pulih dan bangkit dari masa darurat. Manajemen respon gizi dalam situasi darurat. Melalui pertemuan subklaster gizi, koordinasi antar sektor diperkuat untuk memetakan peran dan sumber daya. Langkah awal dimulai dengan kajian dampak bencana guna mengidentifikasi besaran masalah gizi dan kelompok prioritas, termasuk ibu nifas dan lansia hipertensi. Berdasarkan data tersebut, disusun rencana intervensi spesifik, pemberian PMT, dan dukungan laktasi bagi ibu nifas, serta modifikasi diet rendah natrium bagi lansia kronis. Monitoring dilakukan melalui surveillance rutin dan pengawasan dapur umum untuk menjamin ketepatan distribusi. Proses ini diakhiri dengan evaluasi dan umpan balik fasilitator guna memastikan rencana respon gizi yang disusun memenuhi standar teknis operasional di lapangan. Setiap bantuan donasi didata secara ketat untuk memastikan kelayakan dan keamanan konsumsi bagi pengungsi. Tim memastikan tidak ada donasi yang merugikan kesehatan, seperti makanan kedaluarsa atau susu formula yang tidak sesuai standar. Pendataan ini menjamin bantuan yang masuk tetap bermanfaat dan aman. Melakukan pertemuan koordinasi subklaster gizi, peserta memulai praktik dengan membentuk subklaster gizi sebagai wadah koordinasi utama dalam situasi darurat. Melalui skenario kasus yang diberikan, setiap anggota kelompok menjalankan peran spesifik untuk merumuskan strategi penanganan dampak bencana secara sistematis. Fokus utama diskusi diarahkan pada pemetaan kebutuhan kelompok rentan, seperti ibu nifas dan lansia. Dengan kondisi kesehatan kronis, hasil pendataan yang terkumpul diintegrasikan ke dalam satu rencana respon gizi yang komprehensif, mencakup rencana intervensi spesifik hingga mekanisme monitoring di posko pengungsian. Seluruh proses ini memastikan bahwa setiap tindakan bantuan gizi memiliki landasan data yang kuat dan terorganisir. Praktik diakhiri dengan evaluasi dan umpan balik dari fasilitator untuk memvalidasi ketepatan rencana respon gizi yang telah disusun dalam menghadapi kondisi gawat darurat. Data donasi logistik dikelola melalui pendataan terpusat untuk memastikan stok obat dan bahan pangan tepat sasaran. Fokus utama adalah ketersediaan suplemen gizi dan bahan makanan rendah natrium. Evaluasi stok dilakukan berkala guna menjamin keberlanjutan bantuan di posko kesehatan. Setiap mitra dipastikan menyampaikan hasil penapisan dari wilayah terdampak secara detail dalam rapat koordinasi. Data ini menjadi dasar krusial untuk menentukan status gizi pengungsi. Melalui paparan tiap mitra, subklaster gizi dapat menyelaraskan intervensi agar bantuan logistik terdistribusi secara tepat dan merata. Aksi tanggap darurat subklaster gizi. Selama masa tanggap darurat, subklaster gizi bergerak sebagai garda terdepan dalam memastikan perlindungan kesehatan melalui pemenuhan gizi yang aman dan tepat. Fokus utama aksi ini adalah merespon kondisi pengungsi yang sangat dinamis, di mana risiko malnutrisi dan perburukan penyakit kronis meningkat akibat keterbatasan fasilitas. Setiap anggota subklaster memastikan bahwa standar pemberian makan bayi dan anak tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan khusus bagi ibu nifas dan lansia. Tim secara aktif memantau dapur umum untuk memastikan distribusi bantuan pangan tidak hanya sekadar memenuhi rasa lapar, tetapi juga memiliki nilai gizi yang layak dan aman dikonsumsi. Pengawasan ketat dilakukan terhadap bantuan donasi yang masuk agar tidak ada produk yang justru merugikan kesehatan pengungsi, seperti makanan yang tidak higienis atau bantuan yang tidak sesuai kebutuhan kelompok rentan. Melalui koordinasi yang solid, subklaster memastikan adanya intervensi gizi spesifik, seperti modifikasi diet bagi penderita hipertensi dan pemenuhan suplemen bagi kelompok prioritas. Seluruh aksi ini didokumentasikan dalam sistem pelaporan yang terintegrasi, sehingga setiap langkah penanganan yang diambil selalu berdasarkan fakta lapangan.
Subklaster gizi merespons cepat demi meminimalkan morbiditas serta menjaga martabat dan kualitas hidup pengungsi. Memasuki hari ketiga pasca gempa 7,2 SR di Provinsi Sanubari, tim gerak cepat gizi segera bergerak melakukan rapat internal subklaster. Fokus utama pertemuan ini adalah membedah laporan Rapid Health Assessment RAH-A guna memetakan sebaran sasaran gizi di 3 kabupaten terdampak. Berdasarkan data tersebut, tim melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi risiko kerentanan pada bayi, balita, ibu hamil, serta lansia di posko pengungsian. Sinergi antar sektor diperkuat melalui penyusunan instrumen kajian multisektor bersama Dinas Sosial. Tim menyusun pertanyaan kunci terkait akses pangan dan fasilitas laktasi untuk dimasukkan ke dalam pendataan terpadu. Selain itu, rencana survei cepat gizi disusun guna menutup kesenjangan informasi yang belum terakomodasi dalam laporan awal. Menghadapi dampak gempa 7,2 SR di Provinsi Sanubari, petugas gizi bencana tidak hanya berperan sebagai analis data, tetapi juga menjadi pendamping teknis yang tanggap di garda terdepan. Dalam situasi tanggap darurat yang dinamis, setiap petugas dituntut mampu memberikan pendampingan langsung dalam memastikan standar pemberian makan bayi dan anak, serta perlindungan gizi bagi kelompok rentan di pengungsian tetap terjaga. Melalui rapat internal subklaster, petugas menyelaraskan hasil Rapid Health Assessment dengan langkah aksi nyata di lapangan. Kemampuan menangani situasi darurat diwujudkan dengan memastikan bantuan donasi yang masuk tetap aman dan tidak merugikan kesehatan pengungsi. Selain itu, petugas memberikan pendampingan strategis dalam penyusunan instrumen kajian multisektor agar kebutuhan gizi terintegrasi secara nasional. Petugas secara aktif memberikan pendampingan psikososial guna memberikan dukungan mental bagi pengungsi yang berada dalam situasi penuh tekanan. Kehadiran petugas di tengah pengungsian bertujuan untuk membangun rasa aman, memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekaligus menjaga semangat para penyintas agar tetap tangguh selama masa krisis. Aspek edukasi menjadi pilar utama dalam intervensi ini. Petugas memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya praktik pemberian makan bayi dan anak yang aman, serta pengaturan diet khusus bagi lansia dan kelompok berisiko. Melalui edukasi yang persuasif, petugas memastikan masyarakat memahami cara memanfaatkan bantuan pangan secara sehat dan menghindari donasi yang dapat merugikan kesehatan. Dengan memadukan analisis data, dukungan mental, dan edukasi berkelanjutan, petugas gizi bencana memastikan bahwa martabat serta kesejahteraan fisik dan psikologis pengungsi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan darurat. Melanjutkan koordinasi Poskekjian Dampak, tim subklaster gizi kini fokus menyusun rencana intervensi dan mekanisme monitoring yang komprehensif. Dalam suasana rapat internal yang intens, setiap anggota menyumbangkan keahlian untuk merancang langkah aksi nyata yang terukur. Prioritas utama adalah memastikan praktik pemberian makan bayi dan anak PMB tetap berjalan optimal, meski dalam kondisi darurat, guna mencegah penurunan status gizi secara drastis sejak dini. Strategi intervensi ini juga mencakup protokol ketat, pencegahan, serta penanganan gizi kurang dan gizi buruk melalui screening berkelanjutan. Selain itu, tim merinci jadwal suplementasi gizi dan dukungan gizi spesifik bagi kelompok rentan lainnya seperti ibu nifas dan penderita penyakit kronis sebagai langkah penguatan. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat diintegrasikan agar para pengungsi tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga kesehatan bersama. Seluruh rencana ini dilengkapi dengan instrumen monitoring yang ketat dan sistematis demi menjamin distribusi bantuan gizi berjalan tepat sasaran tanpa hambatan birokrasi. Pengawasan berkala di lapangan dilakukan untuk menjaga martabat penyintas, memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, serta menjamin kualitas hidup pengungsi tetap terlindungi di Provinsi Sanubari. Melalui simulasi gabungan ini, kita memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam penanganan gizi spesifik bagi kelompok rentan di situasi darurat. Penyelamatan nyawa bukan sekadar evakuasi, melainkan memastikan keberlanjutan gizi dan kesehatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Bersama,
kita wujudkan ketangguhan bencana demi masa depan yang lebih sehat dan terlindungi.